Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami mengajak Anda untuk mengetahui informasi mengenai hukum pidana syariah yang diterapkan Brunei Darussalam. Sejak kapan hukum syariah ini berlaku? Apa bedanya dengan hukum pidana biasa? Bila kita melanggar, apakah hukumannya lebih berat? Misalnya hukuman fisik seperti cambuk, rajam, potong tangan, atau bahkan hukuman mati. Bagi WNI, khususnya yang tinggal di Brunei Darussalam, kita perlu memahami hukum syariah ini agar kita bisa hati-hati dan tidak melanggar hukum karena sanksinya berat. Kami bertemu dengan Ustadz Abdurrahman Haki, pakar hukum syariah dan dosen di Unisa, untuk mencari informasi mengenai hukum pidana syariah di Brunei Darussalam. Mari kita simak video berikut ini. Baik, sejarah penerapan di sini di Brunei Darussalam mengenai undang-undang jinayah atau pidana Islam ini sebetulnya dimulai dari zaman Sultan ketiga Brunei, yaitu zaman Sultan Syarif Ali. Jadi Syarif Ali dari asasnya memang mau menerapkan agama Islam, tetapi secara bertulis dia akan dimulai pada zaman Sultan Hasan. Jadi pada abad ke-15, akhir daripada abad 15. Kemudian ia diterapkan lagi secara menyeluruh, yaitu pada zaman Sultan Jamalil Jabbar, jadi pada abad ke-16. Nah, dari abad 16 terus dilaksanakan hukuman, termasuk hukuman jinayah syariah itu, yang dengan hukum kanun Brunei. Yang hukum kanun Brunei itu di situ ada undang-undang perkawinan, ada undang-undang muamalat, dan juga ada undang-undang pidana Islam. Semuanya Islam di situ. Sampai proteksi Inggris datang tahun 1906, akhirnya Brunei mempunyai undang-undang sendiri, yaitu dengan adanya Court Enactment, yaitu Undang-Undang Mahkamah tahun 1908. Nah, dengan adanya 1908 ini, akhirnya hukum kanun Brunei sudah tidak dilaksanakan lagi, karena ikut dengan pemerintah Inggris. Nah, pada tahun 2013, artinya sudah 100 tahun lebih. Nah, sudah 100 tahun lebih, Brunei mau mengembalikan sovereignty-nya yang dulu itu, yang telah melaksanakan undang-undang pidana Islam itu. Nah, pada tahun 2013 tersebut, akhirnya dikeluarkanlah undang-undang yang disebut dengan Perintah Darurat Hukuman Jinayah Syariah tahun 2013, dan dimulakan dipelaksanaannya pada tahun 2014. Jadi pada bulan April 2004. Tapi ia bertahap, tidak secara langsung, karena pertama sekali berkaitan dengan hukum kesalahan-kesalahannya, kemudian yang terakhir, fase yang terakhir yaitu berkaitan dengan hukumannya. Baik, perbedaan yang mencolok di sini dari segi pelaksana. Kalau misalnya hukum pidana syariah ini yang melaksanakannya adalah Mahkamah Syariah. Kalau pidana sivil ini adalah yang melaksanakannya adalah Mahkamah Sivil. Karena di Brunei masih menggunakan dual system, yaitu sistem pengadilan sivil dengan sistem pengadilan agama, pengadilan syariah. Jadi masih ada dual system tersebut, masing-masing dilaksanakan. Jadi hukum yang ada di pidana sivil pergi ke pidana sivil, dan pidana syariah pergi ke pidana syariah. Sedangkan substansi, esensi dari semuanya itu memang berbeda. Karena dari segi dasar sumbernya, hukum pidana sivil ini bukan dari kitab-kitab suci. Dia dari pengalaman Inggris kah, pengalaman India kah, pengalaman Malaysia kah, itu hukum pidana sivil. Tapi hukum pidana syariah bukan dari mana-mana, bukan pengalaman manusia, bukan pengalaman masyarakat, bukan pengalaman negara, tapi ini adalah ajaran agama Islam itu sendiri yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah. Jadi dasarnya, sumbernya itu kitab Allah, bukan pengalaman masyarakat, bukan pengalaman manusia atau pengalaman negara, bukan. Ini adalah, maka dari itu kita melihat kalau melaksanakan hukum pidana syariah tersebut, ia adalah sebagian daripada ibadah. Sebagian daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sivil ini adalah pengalaman manusia. Ada konsensi di antara satu masyarakat, mereka mau menerapkan hukum ini dan itu. Maka dari itu kalau kita lihat hukum pidana syariah ini adalah evergreen. Dia abadi, tidak berubah.
dari satu negara ke negara lain itunya sama itu. Nah, tapi kalau hukum pidana sivil berbeda. Brunei punya ini, Malaysia punya itu, India punya yang lain, Inggris punya lain, Amerika ada lain hukum lagi. Tetapi kalau hukum jinak syariah tidak, satu saja. Mau di manakah, mau di sanakah, itu sama hukumannya. Karena apa? Kitabnya satu, sumbernya satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itulah dari segi sumbernya yang ada di dalam hukum pidana syariah dan juga hukum pidana sivil. Baik, sedangkan untuk istilah-istilah atau contoh pelaksanaannya memang banyak. Tapi yang pertama sekali berkaitan dengan hukuman jinayah syariah menggunakan undang-undang baru tersebut, yang pertama sekali terjadi ini yang berkaitan dengan apa? Dengan merokok di dalam bulan puasa. Nah, itu pelaksanaan yang pertama sekali dilaksanakan di Brunei Darussalam. Merokok waktu panas, karena itu ada dalam isi undang-undang hukum kanun jinayah syariah yang mana di sana menghormati bulan Ramadan. Nah, orang yang tidak menghormati bulan Ramadan maka dia akan kena denda. Kena dendanya yaitu lebih kurang Rp2.000. Jadi itu yang pertama sekali terjadi, contoh kasus yang ada. Dan sekarang sudah mulai ada kasus-kasus lain di sana, seperti kasus-kasus khalwat, kasus-kasus minum arak, kasus-kasus curi, kasus-kasus seperti syarikoh tadi minum arak, itu sudah mulai juga. Nah, hanya sekarang karena apa? Dalam pelaksanaannya tersebut yang akan melaksanakan itu adalah mahkamah syariah.